جلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Ketua Ta'mir Masjid Muhammadiyah Gunung Sari Indah, Bapak Haji Hidayat Petrani. Betul. Potorani. Pakai tok. Nanti kita belajar ya huruf itu. Dan yang kami hormati, kami memuliakan dari Dewan Masjid Indonesia di Surabaya, Ustadz Kiai Nur Hasan, dan juga ada Kiai Jamil, ada Kiai Mukhlis dari pengurus BMI. Masya Allah, saya mengucapkan terima kasih yang membantu memfasilitasi ya safari dakwah di kota Surabaya. Katanya yang di belakang nggak dengar ya? Yang mana ini? Bukan saya, sampaikan ke MC, bukan ke saya. Cek, dengar Bu. Cek belum. Dengar yang di belakang. Bismillah, jazakallah khair. Bismillah. Gimana ini, bagus ya? Sebenarnya ini Masya Allah, jamaah Masjid Gunung Sari Indah itu luar biasa menurut saya. Karena Masya Allah kajian di waktu duha ini sekarang jam 10 itu menurut saya nanggung gitu. Biasa kajian itu habis salat ya, sekalian salat. Tapi waktu duha berarti bapak dan ibu keluar dari rumah menuju ke masjid, tujuannya hadir di majelis ilmu. Itu luar biasa. Bukan sekalian salat, habis salat kita duduk, tapi kita luangkan waktu khusus. Apalagi di hari Ahad, hari libur ya, biasanya jalan-jalan atau istirahat, tapi kita luangkan waktu hadir di masjid Gunung Sari Indah ini. Berarti jemaah itu sangat indah. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tadi mungkin jemaahnya nunggu, udah mungkin jemaah bapak dan ibu udah lemas ya, gitu, udah mantuk ini. Biasanya bikin apa namanya? Pijit atau apa supaya jemaahnya semangat? Atau kita kasih 5 menit istirahat tidur sebentar ya? Masya Allah. Ibu-ibu yang di belakang gimana? Bu? Yang belakang? Alhamdulillah masih hidup ya. Alhamdulillah. Semoga bapak dan ibu seluruh jemaah yang hadir diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjang umur, sehat wal afiat, selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik bagi saya melihat di Masjid Muhammadiyah ini Gunung Sari Indah itu sesuatu yang luar biasa. Saya melihat dari Ormas Muhammadiyah ada, dari Ormas NU ada, dari Ormas yang lain ada. Itu luar biasa ini. Walaupun beda ormas ya, beda mazhab, beda apa-apa, tapi tetap kita bersatu, saling menghormati, saling mencintai karena Allah. Itu luar biasa. Boleh kita milih ormas mana saja, mazhab apa saja, guru kita siapa, boleh. Tapi tetap kita saling menghormati, saling mencintai karena Allah. Karena tujuan kita semua satu, adalah ridha Allah. Itu tujuan kita satu. Kitab kita satu, Al-Quran. Kiblat kita satu, ke Makkah, Ka'bah.
Nabi kita satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada sedikit perbedaan tidak apa-apa, tidak masalah. Tetap kita mencintai, menghormati karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Rabb seluruh jemaah yang hadir, khususnya duha hari ini, ya Rabb kita tetap bersatu, bersahabat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita dengar bacaan Quran dari adik-adik kita yang luar biasa, yang mungkin agak terbatas, tidak bisa melihat, membaca dengan Quran Braille, ya. Tapi mereka bisa hafal Quran, ya. Bisa hafal Quran, padahal nggak bisa melihat. Kalau bapak dan ibu yang bisa lihat sudah hafal belum ini? Belum ya. An-Nas sudah hafal, An-Nas. Alhamdulillah. Al-Ikhlas sudah. Qul hu. Alhamdulillah. Itu cukup luar biasa ini. Saya kasih kisah mengenai Qul hu itu. Pasti bapak ibu senang dengar kisah ini. Itu kisah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ada imam di salah satu masjid di Madinah, pinggir Madinah, bukan di kota. Imam itu setiap salat, setiap rakaat, setelah baca Al-Fatihah baca Qul hu. Rakaat pertama baca Qul hu, rakaat kedua baca Qul hu, salat maghrib Qul hu, salat isya Qul hu. Jemaahnya bingung, Qul hu terus ini. Jemaahnya protes ini. Ada beberapa jemaah datang, Pak Imam, kau baca Qul hu terus, enggak baca surat-surat yang lain? Tapi imam ni agak keras. Kata beliau, saya enggak mau baca surat yang lain. Terserah jemaah mau salat di sini atau cari masjid lain. Oh, keras sekali nih. Jangan-jangan imam masjid Gunung Sahari keras begitu. Dalam kisah ini, dalam riwayat, mereka bingung. Qalu wa kana la yuhsinu salata ghairahu. Enggak ada yang bisa menjadi imam kecuali dia di kampung. Dia yang bisa jadi imam, dia yang bisa baca Quran, dia yang punya ilmu bisa jadi imam. Jadi gimana? Ganti imam enggak bisa, cari masjid lain enggak bisa di kampung. Akhirnya mereka bermusyawarah, udah kita laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa perwakilan dari masjid itu, pergi ke Madinah, salat di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi imam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baca Quran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana rasanya Bapak Ibu? Gimana kalau kita salat ya menjadi makmum ya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana rasanya? Kadang-kadang kalau saya salat imam di masjid, habis salat datang jemaah berkata gini, Syekh, ya Allah, kita merasa kayak di Madinah ini. Enak, nikmat salat bersama Syekh ini. Kalau salat bersama Syekh kita membayangkan Madinah katanya. Saya selalu berpikir begini, kalau salat sama Syekh, seorang hamba yang dhaif, yang bacaannya terbatas, begitu merasa nikmat, khusyuk. Gimana kalau kita salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata sahabat, seorang sahabat, qal sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya. Fasami'tuhu yaqra'u bit-tini waz-zaitun. Saya dengar Rasulullah di salat isya membaca wat-tini waz-zaitun. Fayaqul, dia berkata, fa wallahi, demi Allah, tidak pernah saya mendengar suara lebih indah daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan yang membaca Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Al-Quran turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah dengar suara beliau, belum pernah jumpa dengan beliau, tapi kita mencintai beliau
mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga ya Rabb suatu saat nanti berjumpa dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa orang dari kampung, mereka datang setelah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami punya masalah di kampung kami." Apa masalahnya? Ini kita punya imam itu agak keras. Apa masalahnya? Beliau setiap salat, setiap rakaat baca qulhu. Baca qulhu terus. Kita tegur Pak Imam, malah enggak mau dia baca qulhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik. Tanya dulu, kenapa dia baca qulhu terus? Kata mereka, ya baik ya Rasulullah. Coba lihat, kata Rasulullah apa? Tanya dulu, kenapa beliau suka baca qulhu? Dari pertanyaan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pelajaran yang sangat penting sekali bagi kita semua. Sebelum saya lanjut kisah ini, ada pelajaran sangat penting sekali. Apa itu? Tanya dulu. Jangan langsung hukum. Jangan langsung menilai orang. Kita dengar ya sambutan atau berita atau melihat gambar di media, langsung marah, protes, kok kenapa begini, kenapa begitu, kenapa? Jangan dulu, tanya dulu. Tanya dulu, maksudnya apa? Mungkin yang disampaikan kepada kita, berita itu enggak benar. Katanya fulan begini, katanya fulan begini. Berita informasi yang disampaikan kepada kita enggak benar. Jangan langsung percaya. Jangan langsung benci orang, jangan langsung kita nilai orang dari berita saja. Karena itu perlu apa? Tabayyun. Tanya dulu, ini berita benar atau tidak? Mungkin betul beritanya benar, tapi kita yang salah faham. Maksudnya baik, tujuannya baik, tapi kita yang salah faham. Karena itu dalam agama ada tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang fasik membawa berita kepada kalian, coba lihat kata Allah apa? Fasik. Orang buruk itu yang suka membawa berita mengenai orang lain. Karena rata-rata masalah yang terjadi dalam rumah tangga, keluarga, komplek, perumahan, rata-rata itu dari apa? Dengar berita dari orang lain, katanya begini, katanya begini. Langsung kita, kalau kita dengar mengenai orang, misal contoh di masjid, kita dekat sama tetangga, baik-baik saja, senang sama dia. Tiba-tiba ada yang bawa berita, Pak, tahu si fulan itu? Oh iya, sahabat saya. Wah, ternyata orang itu begini. Oh iya, iya Pak. Jadi salat berikutnya kalau ketemu lagi gak bisa ketemu seperti biasa, senyumnya susah. Karena udah merasa benci dalam hati. Kenapa? Karena dengar berita. Allahu a'lam itu benar atau tidak. Ibu, tahu ibu itu yang hadir di majelis ilmu rajin? Iya, ibu salihah itu baik. Saya pernah lihat ibu di pasar. Oh iya benar. Iya Allah. Jadi pecah, jadi saling benci. Karena apa? Berita mengenai orang lain. Karena itu jangan percaya, jangan nilai orang lain dari berita. Kalau kita dengar harus tabayyun dulu, tanya dulu. Kalau tabayyun, bukan setiap berita yang kita lihat di media di mana harus kita tabayyun, harus kita tidak harus setiap berita. Kalau ada hubungan dengan kita, kita tabayyun. Kalau nggak ada hubungan dengan kita, untuk apa ikut campur? Setiap hal kita mau tabayyun, nggak ada urusan dengan kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan Islam seorang, dia tinggalkan perkara atau sesuatu yang tidak ada hubungan dengan.
Gak ada urusan dengan saya. Kenapa saya ikut campur? Kenapa saya harus bicara? Kenapa harus saya turun tangan? Bukan setiap hal harus kita ikut. Karena itu Bapak Ibu hati-hati. Jangan sampai suka mendengar berita dari orang lain. Beliau membawa berita mengenai orang lain, fitnah, ghibah, wasif, ya, bicara mengenai orang lain, membuka aib orang lain. Wajib bagi kita tidak mendengar aib-aib orang lain. Mohon maaf Pak, mohon maaf Ibu, enggak usah kita dengar mengenai orang lain. Kita masing-masing punya aib. Kita semua punya aib, punya kekurangan. Kalau ingin aib kita ditutupi oleh Allah, tutupilah aib orang lain. Ini kaidah Bapak Ibu hafal. Kita masing-masing punya aib, punya kekurangan. Kalau ingin aib kita, kekurangan kita ditutupi oleh Allah, tutupilah aib orang lain. Jangan dibuka. Walaupun betul orang itu begitu, jangan suka buka aib niat di mana-mana. Jangan suka cerita mengenai orang di mana-mana. Orang yang suka membuka aib orang lain, Allah yang membuka aibnya. Dalam hadis itu, siapa yang suka cerita mengenai orang lain, membuka aibnya, Allah yang membuka aibnya. Walaupun dia di dalam rumahnya, tiba-tiba ada berita mengenai dia sama istrinya atau sama anak-anak, nggak tahu dari mana. Karena itu, kalau ada sesuatu, usahakan kita tutupi, jagalah lisan. Itu yang mungkin agak susah Bapak Ibu. Yang agak susah menjaga lisan, jaga lidah. Mungkin di antara kita gak pernah mencuri orang, mukul orang, menzalimi orang, tapi lisan itu yang biasa menzalimi orang tanpa sadar. Tahu masalahnya apa kalau kita nggak bisa menjaga lisan? Masalahnya hasanat, kebaikan kita, salat, ibadah, baca Quran, sedekah dan lain-lain, itu habis. Itu transfer nanti kepada orang yang pernah kita sebutkan aibnya atau bicara mengenai. Yaumul Qiyamah nanti dalam hadis datang orang yang pernah kita sebutkan aibnya tanpa dia tahu, kita bicara mengenai dia, ya, menfitnah dia dan lain sebagainya. Dia datang yaumul qiyamah, ya Rabb, ini fulana, ini fulan yang menzalimi saya, yang membuka aib saya, yang memfitnahi saya, ganti rugi. Oh maaf Pak, betul, maaf Pak ya. Gak bisa minta maaf, udah lewat waktunya. Kalau selama di dunia bisa minta maaf, tapi kalau di akhirat harus ganti rugi. Ganti rugi ini gimana? Dengan salat, baca Quran, umrah, haji, datang ganti. Berapa umrah? 2 kali 3 kali diganti. Jadi umrah yang kita laksanakan habis, seakan-akan gak ada. Udah mau masuk surga? Belum, masih ada lagi. Oh gimana? Ini si fulana. Dan saudara kemarin santai di majelis, ada yang bicara mengenai fulana, kita ikut. Oh iya betul, saya saksi, pernah lihat. Ayo ganti rugi. Berapa khataman Quran? Berapa kali diganti ke dia? Jadi habis, gak ada bacaan khataman Quran. Udah mau masuk surga, masih ada sedikit amal? Belum, masih ada banyak. Begitu, kalau lisan kita bebas, hasanat kita habis. Karena itu jagalah lisan, jagalah lidah. Ya, jangan si cerita apapun atau berita apapun kita ikut campur. Karena itu Nabi SAW berkata kepada mereka apa? Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Tanya dulu kenapa dia baca Qul Hutus. Kata sahabat, ya betul, baik ya Rasulullah. Masih ingat kisah Qul Huwallahu Ahad? Masih? Oh, ini udah ngantuk ini. Ya, mereka balik lagi ke kampung, salat bersama imam. Imam salatnya baca Qul Hu juga. Habis salat mereka datang, Pak Imam, mohon maaf,
kira-kira kenapa baca qul hu terus Pak Imam? Kata beliau, uhibbuha, saya mencintai qul huwallahu ahad. Itu saja, saya mencintai qul huwallahu ahad. Qal lianna fiha sifat ar-rahman, karena surat qul huwallahu ahad itu mengandung sifat ar-rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Saya nikmat kalau membacanya. Oh gitu ya? Iya, itu saja. Baik, mereka balik lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami sudah tanya Pak Imam. Kata beliau, yuhibbuha, dia mencintai qul huwallahu ahad. Kata Rasulullah apa? Hubbuhu iyyaha, karena kecintaan dia kepada qul huwallahu ahad, Allah mencintainya. Dicintai oleh Allah karena mencintai surat qul huwallahu ahad. Dalam riwayat qal wa yadkhulul jannah, dia akan masuk surga karena surat qul huwallahu ahad itu. Berarti karena surat yang pendek dia baca terus, mendapatkan kecintaan Allah dan masuk ke surga. Luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu setiap rakaat banyak yang suka baca qul hu. Betul ya? Salat sunnah qabliyah ba'diyah baca qul hu. Salat duha baca qul hu. Kenapa? Pendek. Ya bebas baca qul hu terus, tapi bukan karena pendek saja. Baca karena cinta Al-Quran, karena cinta surat-surat Al-Quran, karena mencintai kalam Allah. Semoga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, siapa ahlul Quran? Mungkin di antara jemaah yang berfikir ahlul Quran itu para penghafal Quran saja, orang yang mampu hafal Quran, orang yang bacanya dengan suara yang merdu, yang bisa jadi imam, seorang syekh, ustaz, imam, itu mereka ahlul Quran. Ternyata bukan itu saja. Siapa saja di antara kita bisa menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran, walaupun gak hafal Quran, walaupun gak hafal Quran sama sekali, walaupun bacaannya masih terbata-bata, belum lancar, bisa menjadi ahlul Quran. Bahkan sebaliknya, bisa jadi orang yang hafal Quran 30 juz bukan ahlul Quran. Bisa jadi orang yang hafal Quran 30 juz tapi nanti yaumul qiyamah dikumpulkan di api neraka bersama kafir dan musyrik. Kok gimana bisa orang hafal Quran, baca Quran, gimana bisa dikumpulkan masuk ke api neraka? Dalam hadis sahih, yang pertama masuk dalam api neraka bukan kafir musyrik. Yang pertama masuk ke api neraka adalah seorang hafizul Quran, didatangkan oleh Allah, berdiri di hadapan Allah. Allah berkata kepadanya, aku memberikan nikmat, kekuatan, kecerdasan, akal, bisa hafal Quran. Apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, ya Rabb, hafaztul Qur'ana min ajlika wa fika ya Allah. Saya baca Al-Quran dan hafal Quran hanya untukmu ya Allah. Kata Allah, berdusta, kadzabt, bal qara'ta liyuqala qari. Kamu membaca Al-Quran, menghafal Quran supaya terkenal qari, al-hafiz, al-imam, al-syekh, supaya dipuji oleh manusia. Itulah tujuannya. Ishabuhu ila nar, tarik ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun hafal Quran 30 juz, tapi dia jauh dari Al-Quran karena niatnya bukan karena Allah. Dan bisa jadi orang yang gak hafal Quran sama sekali, gak hafal, susah membaca Al-Quran, tapi dia mencintai Allah,
dia saat baca atau belajar Al-Quran karena Allah, dia suka hadir majlis ilmu karena Allah, dikumpulkan bersama Ahlul Quran. Kehidupan sehari-hari bersama Al-Quran, amalannya sehari-hari dengan Al-Quran, akhlaknya akhlakul Quran. Walaupun dia enggak hafal, dikumpulkan bersama Ahlul Quran. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yu'ta yaumul qiyamati bil Quran. Yaumul qiyamah didatangkan Al-Quran wa ahlihi, dan keluarganya. Siapa keluarganya? Qal alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Mereka yang biasa mengamalkan dengan isi Al-Quran di dunia. Itu Ahlul Quran sebenarnya, yang mengamalkan dengan isi Al-Quran walaupun mereka enggak hafal Quran. Sebaliknya, orang yang hafal Quran tapi tidak mengamalkan dengan isi Al-Quran, itu bukan Ahlul Quran. Karena itu Bapak Ibu, bisa jadi kita semua insya Allah bisa menjadi Ahlul Quran dan sahabat Al-Quran. Gimana caranya? Satu, kita mencintai Al-Quran dari hati, mencintai kalamullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membaca Al-Quran. Kita luangkan waktu setiap hari membaca Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang nanti yaumul qiyamah, memberikan syafaat kepada ashabihi, sahabatnya, sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Di awal hadis kata iqra'u, yang baca, walaupun sekedar baca. Baca setiap hari, luangkan waktu setiap hari 1 juz atau 1 jam. Gak mungkin lewat 1 hari gak baca Quran, selalu dekat dengan Al-Quran. Itu sahabat Al-Quran. Coba bahasa dari Rasulullah SAW, kala apa? Sahabatul Quran, sahib. Tahu kalimat sahib? Kita punya sahabat, betul enggak Bapak Ibu? Ada sahabat enggak? Kalau ketemu orang kata, ini sahabat saya. Artinya apa sahabat saya? Artinya kenal baik, kenal lama. Saya kenal baik, itu tetangga saya, betul enggak? Teman sekolah, teman kerja, kenal dari dulu ya. Jadi sahabat karena akrab. Bukan orang yang baru kenal, baru ketemu, walaupun 1 kali 2 kali jadi sahabat, betul enggak? Orang yang kenal baik dan kenal lama itu sahabat. Saya kasih contoh ini. Baru saya pulang umrah itu minggu lalu, saya pulang dari Makkah. Itu sering terjadi begini di Makkah. Saat saya bawa jamaah, tiba-tiba ada jamaah atau ibu-ibu, biasanya ibu-ibu lihat saya di Makkah atau Madinah. Kemarin gini, ibu-ibu lihat saya. Oh, kata ibu, bu, ini Syekh Muhammad Jabir ini. Oh iya. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syekh Muhammad Jabir kan? Iya. Syekh kenal saya? Enggak. Itu jujur kemarin dia. Enggak. Kok saya dari jemaah, misal contoh, saya dari jemaah Masjid Gunung Sari Indah. Jemaahnya banyak. Gimana tahu ibu nih? Oh, kemarin saat Syekh datang, alhamdulillah saya dapat foto sama Syekh ini. Bu, mana apa ya bu? Dicari fotonya, dicari. Oh, ini foto sama Syekh ini. Ini Syekh bukan? Oh iya, ini saya. Tapi ini siapa? Enggak kenal ini. Kenapa enggak kenal? Karena baru ketemu sekali. Baru ketemu sekali, bisa jadi lupa. Walaupun ketemu 2 kali 3 kali, kalau jaraknya jauh, bisa jadi lupa. Kemarin diundang di Palembang. Saat saya di sana, tim menyampaikan, Syekh, insya Allah kita yang diundang si Fulan. Pasti Syekh kenal. Fulan, siapa? Enggak kenal. Kemarin beliau mengundang Syekh isi di rumah beliau sendiri dan di masjid beliau. Kapan? Sebelum corona itu. Oh maaf, saya lupa saya. Kenapa lupa? Karena jaraknya jauh. Tapi kalau contoh misal, saya tinggal dekat rumah Gunung Sari ini. Saya salat di sini, ngaji di sini, ketemu jemaah hari ini, besok, lusa.
setiap hari. Jadi apa? Akrab sama jemaah, jadi sahabat. Besok kalau ketemu bapa dan ibu di mana saja pasti kenal. Assalamualaikum Syekh, salam. Ya, Mbak Fotoni, ya. Udah kenal ini. Kenapa udah kenal? Karena udah dekat, udah akrab, udah sahabat. Itu makna sahabat Al-Quran. Kalau kita sering bertemu Al-Quran, walaupun sekedar baca, walaupun sebentar saja, walaupun sebentar. Kalau sahabat kita enggak ketemu dari pagi sampai malam setiap hari, tapi ketemu sebentar. Kalau kita ketemu Al-Quran setiap hari, jadi Al-Quran kenal baik kita. Al-Quran kenal baik sahabatnya, kenal baik siapa fulan, siapa fulan. Sampai dalam hadis, saat bangkit dari kubur menuju yaumul qiyamah, Al-Quran menunggu kita. Saat kita ketemu Al-Quran, kita enggak kenal siapa ini. Fi suratir rajul, dalam hadis bentuk seorang. Al-Quran berkata, ana sahibuk, saya sahabatmu. Tenang Pak, Pak tenang Bu, jangan takut, saya antar ke surga. Saya sahibuk, saya sahabatmu. Sampai yaumul qiyamah, antara miliaran manusia, Al-Quran datang mencari sahabatnya. Saat melihat wajah bapa, wajah ibu, langsung Al-Quran kenal baik. Oh, ini fulan, ini fulana. Fayaqul, Al-Quran berkata dalam hadis sahih, Al-Quran berkata, ya Rabb, ya Rabb, fulan ini aku kenal baik ya Rabb, fulana ini aku kenal baik ya Rabb, izin aku berikan syafaat kepadanya. Ya Allah, izin aku berikan syafaat membawa fulan-fulana ke surga. Aku kenal baik ya Rabb, orang ini sering membaca Al-Quran, tak mungkin lewat satu hari tidak membaca Al-Quran. Aku kenal baik ya Rabb, izin aku berikan syafaat kepadanya. Faya'dhanullahu lahu, Allah mengizinkan Al-Quran bawa fulan, bawa fulan, fulana ke surga. Saat itu ada yang datang. Oh, ini siapa yang datang? Ini Al-Quran bawa sahabatnya. Kata beliau, ya Quran, tolong bawa saya ke surga. Kata Quran, ini siapa ini? Mohon maaf, gak kenal ini. Saya baca, kapan? Di bulan Ramadan saya baca Quran. Oh, cuman 1 bulan, saya lupa, maaf. Kenapa lupa? Jaraknya jauh, jarang bertemu Al-Quran, jadi bukan sahabat Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu, dengan membaca Al-Quran saja setiap hari bisa menjadi sahabat Al-Quran dan mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat. Karena itu saya mohon kepada seluruh jemaah, jangan sampai lewat 1 hari 24 jam dari pagi sampai malam gak sempat membaca Al-Quran. Jangan, walaupun sebentar, walaupun beberapa halaman, walaupun misal setiap hari misal 1 juz atau setengah juz, baca rutin setiap hari supaya kita menjadi sahabat Al-Quran. Jangan harapannya baca Al-Quran walaupun 1 ayat. Pernah saya dengar begitu, baca Al-Quran rutin setiap hari walaupun 1 ayat. Oh, bagus sekali itu. Yasin, alhamdulillah. Besok lanjut lagi, wal Qur'anil Hakim, alhamdulillah. Enggak apa-apa, yang penting istiqomah itu. Setelah itu bukan HP. Berapa jam itu? Itu masalahnya apa? Karena itu kita niat dan azam, insyaallah kita menjadi sahabat Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Siap insyaallah? Coba lihat Bapak Ibu, kira-kira betapa besar keuntungan kita kalau membaca Al-Quran. Itu luar biasa. Saya mau kasih contoh kepada Bapak dan Ibu. Kalau misal di Masjid Gunung Sari Indah ini ada program unik khusus di masjid ini. Apa programnya? Kalau Bapak dan Ibu membaca 1 juz misal, dapat 1 juta rupiah. Siap Pak Kolonel? Berarti kalau 30 juz berapa? Kira-kira ada di antara jemaah yang mampu baca 30 juz? Insya Allah bisa. Kalau ada program ini saya siap baca
2 kali khatam 60 juz supaya dapat 60. Alhamdulillah. Kita semangat, pasti kita semua semangat membaca. Kenapa? Karena targetnya jutaan. Kalau baca 30 juz dalam satu hari, insya Allah bisa. Dari pagi bukan Al-Quran, nggak bukan HP lagi, kita baca Quran dari pagi. Udah ibu udah siapkan sarapan, ayo sarapan dulu. Nanti sibuk membaca. Ayo sarapan dulu, nanti lanjut baca. Puasa hari ini, Bu. Ada tamu yang datang, Pak, ada tamu yang lagi nunggu di luar. Kenapa? Harapannya untuk selesai 30 juz supaya dapat 30 juta. Tapi kalau misal baca Quran 30 juz dapat misal 30 juta hasanat, gimana? Oh iya, doain Syekh. Kita nggak bisa membayangkan betapa besar keuntungan kita kalau baca Al-Quran. Nabi SAW pernah memberikan contoh seperti ini sebenarnya kepada sahabat di Madinah. Di Madinah, di Masjid Nabawi, dulu ada tempat khusus di masjid, tempat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang miskin di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka tinggal di masjid. Ada tempat khusus di belakang masjid, khusus untuk mereka. Tidur di situ, istirahat di situ. Mereka nggak punya rumah, nggak punya keluarga, nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Mereka miskin dari kalangan muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Di antara mereka cukup kalau punya satu baju yang menutup aurat itu cukup. Nggak ada yang menggantinya, tidak ada. Jadi baju, coba kalau satu baju jadi nggak ganti-ganti berarti kotor, nggak bisa dicuci. Itu kondisi Ahlus Suffah begitu. Salah satu Ahlus Suffah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Sering kita dengar hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Betul nggak? Sudah. Abu Hurairah salah satu Ahlus Suffah, orang miskin. Pernah Abu Hurairah salah satu hari beliau jalan dekat masjid, tiba-tiba jatuh. Bayangkan kondisinya, bajunya mungkin agak kotor, rambutnya agak kotor. Kita mengharapi beliau berbaring di jalan. Mohon maaf kalau kita melihat seorang seperti itu kondisinya, bajunya kotor, rambutnya enggak rapi, langsung kita berpikir orang itu apa? Gila, betul nggak? Ada orang melihat Abu Hurairah langsung berkata, majnun, gila orang ini. Kata Abu Hurairah, wallahi ma bi minal junun, saya bukan orang gila. Abu Hurairah menjawab, saya bukan orang gila. Kok kaget dia? Kok bukan orang gila? Kenapa begini kondisinya? Qal, tetapi karena lapar. Bayangkan, dia jatuh karena apa? Lapar. Kira-kira berapa lama nggak makan dia? Kalau kita puasa misal dari pagi sampai maghrib, jatuh nggak kira-kira? Enggak. Kalau misal nggak sempat buka sampai malam, jatuh nggak? Berarti kira-kira berapa lama dia bisa berhari-hari nggak makan? Itulah kondisi Ahlus Suffah, orang miskin betul, bisa berhari-hari mereka nggak dapat makan. Nabi SAW kumpulkan Ahlus Suffah semua. Salah satu hari beliau duduk bersama Ahlus Suffah. Sini Ahlus Suffah. Nabi SAW menawarkan, wahai Ahlus Suffah, maukah kalian pergi ke pasar Batuhan atau Al-Aqiq? Ada pasar di Madinah yang jual unta yang mewah, yang besar, pasar khusus untuk unta. Nabi SAW menawarkan, maukah kalian pergi ke pasar sebentar terus balik lagi ke masjid membawa 2 ekor unta mewah, mau enggak? Sahabat berkata, ya mau ya Rasulullah, ya mau. Tapi gimana caranya? Karena Rasulullah tahu kita nggak punya apa-apa. Kalau ke pasar mau beli sesuatu harus punya uang, betul enggak? Harus ada duit. Kok Rasulullah tahu kita nggak punya? Apalagi menawarkan unta yang mewah. Unta yang mewah itu seperti mobil mewah di zaman ini. Berarti bisa harganya 1 M misal.
1 miliar. Berarti 2 unta 2 miliar. Kok gimana bisa ya Rasulullah? 1 mobil kalau cicilan sampai 5 tahun itu. Betul tak? Kok 1 hari bisa langsung 2 miliar, 3 miliar? Mereka bertanya, ya Rasulullah, kita mau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian datang ke masjid membaca 2 ayat dari Al-Quran atau mempelajari 2 ayat dari Al-Quran, itu lebih baik nilainya, harganya daripada 2 ekor unta mewah. 2 ayat saja lebih besar, lebih tinggi, lebih mahal daripada 2 ekor unta mewah. Wa 3 ayat, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta mewah. Wa 4 ayat khairul lahu min 4, lebih baik dari 4 ekor unta mewah. Wa min a'dadihinna min al-ibil seterusnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau di majlis ini kita hadir di majlis ilmu, majlis Al-Quran, kita belajar sama-sama cuma 1 ayat, 2 ayat, berarti seakan-akan masing-masing mendapat 1 miliar, bukan 30 juta. Bayangkan 1 ayat. Berarti kalau di majlis, misal contoh, kita belajar suratul Fatihah. Suratul Fatihah berapa ayat? 7. Kalau di majlis ini, kadang-kadang jujur saja saya ajak jamaah belajar suratul Fatihah. Karena sayang sekali di antara jamaah rajin salat sudah bertahun-tahun, tapi bacaan Al-Fatihah masih salah, masih kurang. Padahal kalau ingin perbaiki bacaannya, cuman waktu sebentar, bukan bertahun-tahun. Sebentar duduk sama guru, sama ustaz, perbaiki bacaannya berkali-kali, insya Allah bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Kalau misal di majelis ini kita baca Al-Fatihah sama-sama, belajar bacaannya, makhrajnya 7 ayat, berarti bapak ibu seakan-akan masing-masing mendapatkan 7 unta atau 7 miliar. Kira-kira beruntung atau tidak bapak ibu? Bayangkan setelah selesai ini majelis ini, setelah kita bubar pulang ke rumah, ya masing-masing dapat cashback 7 miliar. Nanti ketemu teman di jalan, bu dari mana bu? Dari Masjid Gunung Sari. Kok duha ini ada apa? Ada kajian sama Syekh. Masya Allah, ibu dapat apa? Alhamdulillah dapat cashback 7 miliar. Tapi nggak bisa ditukar ini. Masya Allah, ya ibu, maaf saya tadi sibuk, saya nggak sempat. Boleh saya tukar, saya kasih ibu uang. Oh beneran ini? Iya, saya kasih ibu 7 miliar. Tapi ini cashbacknya atau kertas ini saya ambil. Kira-kira mau tukar nggak bapak ibu? Maulah. Bukan 7 miliar, kasih 7 juta insya Allah siap. Tapi jangan, kenapa jangan? Karena nilai itu bukan 7 miliar, lebih. Dan nanti suatu saat kita butuh ini, amalan-amalan ini. Kenapa Nabi SAW menyampaikan itu kepada Ahlus Suffah? Bayangkan Bapak Ibu, kenapa Nabi SAW menyampaikan ini, menawarkan ini kepada Ahlus Suffah? Karena Ahlus Suffah orang miskin. Kadang-kadang orang miskin itu ketika melihat orang lain yang punya rumah, punya mobil, punya sesuatu, dia merasa orang itu lebih baik daripada dia. Merasa dia lebih bahagia daripada dia. Saya miskin, gak punya apa-apa. Kata Rasulullah, jangan sampai gitu. Selama kalian ke masjid, salat, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, itu keuntungan kalian besar, lebih besar daripada bisnis, daripada dunia. Karena itu Nabi SAW menawarkan, kalian Ahlus Suffah kan tinggal di mana? Di masjid. Mereka salat 5 waktu di masjid, karena gak ada apa-apa. Mereka belajar di masjid, baca di masjid. Nabi SAW berkata, kalian yang sering di masjid, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, keuntungan kalian lebih besar daripada unta. Mungkin di antara kalian impiannya mendapatkan 1 unta yang biasa, bukan unta mewah. Setiap hari dengan Al-Quran, kalian mendapatkan lebih besar daripada unta yang mewah. Kalau setiap hari belajar atau baca 10 ayat, 100 ayat,
berarti kalian mendapatkan lebih daripada 100 miliar. Bayangkan, itu dengan Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah merasa kurang, jangan pernah merasa miskin selama Anda beriman dan beramal saleh, selama Anda menjaga salat, hadir di majlis ilmu, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, berarti Anda orang kaya, kaya raya di sisi Allah, kaya luar biasa. Karena apa? Amalan salehnya. Karena itu Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Allah. Bukan siapa-siapa diberikan taufik oleh Allah bisa datang ke masjid, bisa salat, bisa baca Quran. Bukan siapa-siapa. Itu orang-orang pilihan Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, datang ke masjid, salat, bisa bangun di tengah malam, salat qiyamul lail, bisa menjaga duha, bisa membaca Al-Quran. Itu bukan siapa-siapa. Allah berikan kepada orang istimewa di sisi Allah, yang dicintai oleh Allah. Karena itu bersyukurlah kepada Allah kalau kita diberikan taufik oleh Allah, datang ke masjid, beramal saleh, salat, baca Quran, berarti kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga ya Rabb kita sama-sama selalu istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Berarti Al-Quran ini Bapak Ibu, siapapun di antara kita bisa menjadi ahlul Quran, bisa menjadi sahabat Al-Quran. Dengan apa? Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Walaupun bacaan kita masih terbata-bata, tapi kita berusaha membacanya sebaik-baik mungkin. Kita mempelajari Al-Quran, sering hadir di majlis Al-Quran, insyaAllah dikumpulkan bersama ahlul Quran nanti di yaumul qiyamah. InsyaAllah nanti yaumul qiyamah Al-Quran datang mencari kita, mana bapa, mana ibu yang sering bersama Al-Quran dan menantar kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saya mau kasih satu amalan saja dari Al-Quran, karena waktunya sebentar lagi zuhur. Saya kasih satu amalan yang saya harap Bapak Ibu amalkan dari Al-Quran. Satu ayat, ayatul kursi, ayat paling agung dalam Al-Quran. Dianjurkan membaca ayat kursi dalam 3 waktu. Berapa waktu? 3. Yang pertama waktu pagi dan sore. Kalau membaca ayat kursi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jin, dari ain, dari sihir, dari syaitan, dari hasud, dijaga oleh Allah. Bapak Ibu, Al-Quran ini manfaatnya bukan hanya untuk akhirat nanti, melainkan untuk dunia sebelum akhirat. Al-Quran menolong kita, melindungi kita dari segala keburukan. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita karena ain, hasud, atau syaitan, atau jin dan lain sebagainya. Kalau bersama Al-Quran, aman dan selamat. Salah satu ayat yang dianjurkan membacanya ayatul kursi, supaya aman dan selamat di pagi hari dan di sore hari. Yang kedua, setiap malam sebelum tidur. Udah siap tidur, udah berbaring, boleh membaca ayat kursi, baik dalam keadaan wudu maupun tidak, membaca ayat kursi. Yang ketiga, sesudah salat fardu 5 waktu. Mohon Bapak Ibu jangan lupa membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu. Karena yang baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu menjadi ahli surga. Baca dulu baru amin. Karena mohon maaf, kalau acara habis salat, kadang-kadang saya tanya jemaah, baca ayat kursi enggak? Banyak enggak baca. Banyak, ada yang baca. Kadang-kadang jemaahnya misal 500, 1000 orang. Saya tanya jemaah yang baca ayat kursi, yang angkat tangan cuma 2 atau 3. Saya yakin di antara jemaah ada yang baca, tapi banyak yang lupa membaca.
mungkin belum pernah tahu atau tahu kadang-kadang lupa. Bismillah, mulai hari ini habis salat fardu 5 waktu baca zikir sesudah salat, khususnya ayatul kursi. Jangan yakin, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Bukan hanya masuk surga saja, kata Rasulullah, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya nunggu mati silakan masuk surga karena ayatul kursi. Ini satu ayat menolong kita, membantu kita, mengantar kita ke dalam surga. Apalagi yang baca Al-Quran setiap hari terus. Allahu Akbar. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran, yang mendapatkan barakahnya di dunia dan syafaatul Quran di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir saya kasih doa, Bapak Ibu boleh ikuti saya semua. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sudah hafal doa ini Bapak Ibu? Sudah? Allahumma, mudah sekali kan? Doa ini keutamaannya luar biasa. Dalam hadis sahih, siapa yang membaca doa ini 3 kali, surga mendoakan. Surga mendoakan. Kata surga, ya Rabb, masukkan orang ini ke dalam surga karena baca doa ini. Surga berdoa, ya Rabb, masukkan ibu fulana ke surga karena ibu baca doa ini. Berarti surga kenal baik kita siapa yang baca doa. Karena itu tadi kita baca 3 kali. Karena dalam hadis, siapa yang membaca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali, qalatil jannah, surga berkata, berdoa, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Barusan kita sama-sama membacanya 3 kali, yakin surga mendoakan kita semua. Kata surga, ya Rabb, masukkan seluruh jamaah Masjid Gunung Sari Indah ke dalam surga ya Rabbal Alamin. Karena itu dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, kita sama-sama yang berkumpul di Masjid Gunung Sari Indah ini akan berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangkan kalau baca hari ini didoakan oleh surga hari ini, baca lagi besok didoakan lagi besok, baca misal setiap hari, berarti setiap hari surga mendoakan kita. Kalau surga yang mendoakan kita, insyaallah aman, kita menjadi ahli surga semua. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti nanti di akhirat surga yang mencari kita. Karena surga kenal baik siapa yang baca doa ini. Berarti Bapak Ibu, berarti mudah sekali kita menjadi ahli surga ya. Gak begitu susah ya. Tadi ayatul kursi baca habis salat fardu, menjadi ahli surga. Baca doa Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 kali, didoakan oleh surga. Hadir di majlis ilmu seperti ini, dicatat nama kita satu persatu supaya mendapatkan ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan husnul dhanni billah, berprasangka baik terhadap Allah, kita sama-sama yang duduk di majlis ilmu ini akan duduk kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, barakallahu fikum. Saya lihat jemaah masyaallah antusias sampai asar mau, insyaallah mau. Masyaallah. Semoga ya Rabb kita berjumpa lagi dalam taat kepada Allah. Semoga kalau enggak jumpa di dunia, kita jumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.